Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Manado Bobi Daud menggelar masa reses pertama di Kelurahan Wonasa, lingkungan 6 Kecamatan Singkil, Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Berbagai aspirasi masyarakat diserap oleh Ketua DPW PAN Sulawesi Utara ini mulai dari retribusi pasar serta pedagang kaki lima, masalah tiang dan BPJS Kesehatan terkuak di dalamnya. Caleg Dapil Singkil Mapanget ini pun dalam penyampaiannya akan selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bobi Daud menyampaikan kami fraksi PAN selalu terdepan untuk apa yang menjadi kepentingan masyarakat banyak. Mulai dari BPJS, masalah pasar dan masih banyak lagi kami fraksi PAN selalu pasang badan agar pemerintah kota Manado dapat memperhatikannya. Namun di sela-sela pertanyaan, ada salah satu masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa Bobi Daud adalah seorang yang penakut. Alasannya, Bobi Daud tidak mau maju sebagai caleg DPRD Provinsi dalam kapasitas sebagai Ketua DPW PAN melainkan hanya mengamankan diri di Dapil Singkil Mapanget. Mendengar hal tersebut, Ketua DPD PAN Bambang Hermawan yang juga hadir dalam kegiatan reses tersebut mengambil bagian untuk menjawab aspirasi dari salah satu masyarakat tersebut. Menurut Bambang, Bobi Daud adalah bukan orang yang penakut melainkan seorang yang hebat. Sunawa ini adalah bagian daripada usulan fraksi PAN, karena kita tahu hampir seluruh wilayah Kelurahan Karame, Ternate Baru, Ternate Tanjung minta Bapak Wali segera bangun Rusunawa, karena mereka berdampak revitalisasi sungai yang kemarin itu membilang ganti untung. Jadi orang persiapkan ini. Konsep dan gagasan itu pada saat kita duduk dalam badan anggaran, Pak Bambang saya, kita memperjuangkan ini. Kalau boleh harus ada Rusunawa. Kenapa? Saya tidak mau orang kampung Karame, Ketang Baru, yang notabene adalah saudara saya, ya, cuma kantornya tidak pernah mau Bapak bilang. Karena Bambang saya bilang ini terang bilang. Termasuk berkaitan dengan pengalihan BPJS menjadi tanggungan pemerintah. Kami fraksi PAN juga itu telah menyuarakan, pertama, kota Manado seluruh dunia mengalami yang namanya COVID-19. Masyarakat dirumahkan, tidak bisa kemana-mana, maka secara ekonomis ini akan susah. Makanya saya sampaikan di dalam sidang paripurna, kalau bisa pemerintah menganggarkan BPJS, karena rata-rata ini sudah menunggak, bahkan sudah tidak mampu bayar, makan pun susah apalagi mau bayar per bulan. Akhirnya apa? Alhamdulillah wali kota Manado lahir dari keinginan masyarakat, beliau mengikuti itu sehingga itu dianggarkan, diasuransikan. Makanya ada di sini pengalihan BPJS sampai KIS. Jadi itu program Anda. Jadi jangan ada pihak-pihak tertentu yang menyampaikan bahwa ini dan ini, bukan. Itu adalah program daripada wali kota Manado, bukan program segelintir caleg. Ya, bahkan yang saya sedih, saya akan sampaikan kepada Pak Wali Kota Manado, kalau bisa ini program kerakyatan ini, ya, jangan sampai dijadikan sebagai alat komoditas politik. Bu, saya dengan Pak Bambang fraksi PAN ini sangat-sangat serius untuk mengawal kepentingan masyarakat. Bahkan Pak Bambang saya berdebat dalam sidang paripurna berkaitan dengan bantuan pemerintah orang miskin. Yang lain dapat, yang lain tidak. Ada yang layak tidak dapat, ada yang tidak layak dapat. Itu kita ribut di dalam paripurna. Apa yang terjadi? Saya dengan Pak Bambang mengusulkan supaya tidak terjadi bantuan pemerintah terhadap orang miskin salah sasaran, maka solusinya satu, kita harus buat peraturan daerah orang miskin. Kalau ada peraturan daerah orang miskin ini, orang yang menerima dia tidak layak atau orang yang memberikan tidak layak, maka siap-siap dia akan masuk penjara. Ini yang harus kita canangkan. Saya perintahkan kepada saudara Kuwait Ibrahim,
sebagai badan legislatif dari fraksi PAN yang mendistribusikan ke beliau, segera membuat peraturan orang miskin. Kita godok di badan legislatif yang sekarang ini Bapak Menteri, badan pembuat undang-undang. Itulah tugas-tugas kita. DPRD itu punya tugas 3 fungsi. Nah, ini harus saya edukasi. Orang fungsi ini 3. 1, sebagai badan pembuat peraturan daerah. Nah, yang saya tawarkan tadi melahirkan peraturan-peraturan yang berguna bagi masyarakat. Kedua, badan anggaran, termasuk rusunawa, termasuk pengalihan BPJS menjadi tanggungan pemerintah. Itu lahir dari gagasan kami fraksi Partai Amanat Nasional bersama dengan pemerintah. Dan yang ketiga adalah badan pengawasan. Nah, ini badan pengawasan ini yang kadang-kala kalau yang lalu mungkin terrealisasi, tapi saat sekarang ini walaupun orang so bilang ini tidak bisa, tapi ya begitulah. Saya akan sampaikan kepada Wali Kota Manado, kalau ada aparat terendah yang menekan masyarakat, ya itu tidak bisa. Ingat Bu, pemilu ini adalah menentukan masa depan kita masyarakat Kota Manado. Semboyan pemilu itu adalah jujur, adil, rahasia, dan bermartabat. Jadi kalau ada ya orang-orang tertentu, kita tidak bilang orang-orang tertentu yang memanfaatkan ini program-program ini untuk menekan dan menakut-nakuti masyarakat, tidak usah takut. Apalagi yang kita dengar-dengar ini kok itu PKH. Bu, tidak usah takut. PKH itu adalah anggaran dari kementerian. Jadi tidak ada yang mau hapus-hapus nama. Ini kalau Pak Wali Kota dapat dengar, ya kita sudah tahu ini. Mungkin kalau ada aparat itu pasti akan ditegur dan itu akan diganti. Kalau Pak Bambang bilang tadi, orang dia sambut ini pemilu dengan riang dan gembira, damai. Sudah jauh tidak usah bawa kalai. Kalau orang berbeda pendapat itu biasa, itulah demokrasi. Tetapi jangan menggibah. Saya sampaikan kepada saudaraku Bambang, Pak Wahid, Pak Luki, kita ini pemimpin. Jangan takut dengan pembicaraan hinaan, gibah, jangan takut. Karena apa? Pakaian politisi dan pemimpin itu adalah hinaan dan fitnahan. Maka kita harus tabah. Jangankan Pak Bambang, Pak Bobi Daud, Rasulullah saja sudah di Al-Quran menjadi kekasih Allah, Rasul yang diutus untuk bisa membawa kita dari kegelapan menjadi dunia terang benderang. Ini Rasul. Asyik toh dicaci, tukang bohong, bahkan kotoran itu akan dibuang di hadapan umat. Nah, apalagi kalau cuma kita dengan Bambang, Pak Bobi Daud yang latar belakang manusia biasa, presiden kita luar biasa cacian makinya. Tapi itulah kita, politisi, pemimpin, pakaian yang kita pakai itu adalah hinaan dan fitnah. Sederhana Bu, seorang Bobi Daud itu mau tapili kedua kali susah. Kita Pak Bambang ya 2019 itu cuma 13 orang yang terpilih, 27 tak eliminasi, dan kalau di Indonesia Idol itu tereliminasi. Itulah ukuran. Jadi sudah loh, nggak usah tuh, dia kok begini. Ukurannya cuma satu, dia masih tetap terpilih. Berarti dia baik, dia aspirasi. Begitu aja. Kok yang ringan-ringan kita repot berpikir? Ya kan, saya 3 periode. Insya Allah saya akan mengejar 4 periode. Ini Panwas, kita kan boleh lo kalau mau rekam, enggak apa-apa. Dan wajar kita mau bilang kita mau cari jenderal penuh. Kalau di angkatan darat, jenderal penuh itu 4 bintang. Maka kita mau cari itu 4 bintang.
Namun mau dapat gelar 4 bintang itu bukan tergantung kita, tergantung Bapak Ibu sekalian. Masyarakat akan mengantarkan the next anggota DPRD Kota Manado dan the next anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saudaraku Bapak. Sederhana. Kalau Pak Iba bilang ini kita mau kasih ingat. Jadi waktu dulu kita Iba panggil Bapak, kita tidak suka ini karena mau keluar putusan Mahkamah Konstitusi anggota DPR calon mundur. Kong kita ada bilang Pak Iba bilang orang sudah sini ketok partai. Mau dibilang wallah kita sebelah demi Tuhan Yesus. Mau diserahkan Pak kita sama kita terwakil. Kok Iba tunjuk ke kita, kasih tahu pokoknya Bobi itu tapi wakil anak terus berdiri, Panglima Mayungkin, ini bukan pemilihan ketua badan takmir. Betul ini Pak Bambang saksinya. Karena kita so itu, aduh kesian, musibah putanya yang main tua, anak-anak orang tua. Kok kita bilang Panglima Mayungkin, anak tenang dia anak. Mungkin karena kita kecil dia besar, dia pakai anak kita. Ini betul ini. Jangan tenang anak, kong ini hidup jangan kalau susah, ambil gampang-gampang. Kong bagaimana? Sama dia main suten-suten. Bukan main kesadaran beliau. Sudah karena tenang, ini sore rencana Tuhan kata. Maka kita waktu itu tiga hari kita di gelisah. Pas dapat SK, nyampe ke tidur 3 hari 3 malam menangis terus. Saksinya Dr. Taufik Pasiar, orang pertama setelah ada orang dapat SK senang. So 1 bulan di DPP nya pernah dapat SK. Kita cuma 1 hari masuk langsung dapat SK. Kita bukan senang, kita menangis. Karena apa? Mungkin karena kita belum layak dan lain sebagainya. Karena mau baca wakil wali kota itu perlu kos yang besar. Sedangkan dicari saja kita setara. Toh yang ada datang ini undangan 350 mata dia ini boleh 500. Toh apalagi mau calon wakil wali kota. Tapi tenang, orangnya tidak mau lari-lari. Kok terjadi gimana? Akhirnya apa yang terjadi? Saya di PAW. Mundur. Cuma 8 bulan saya bertugas menjadi anggota DPR pada tahun 2015 itu pertarungan. Saya mundur lebih dulu karena prasyaratnya sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon maka harus lepaskan ini jabatan. Saya mana? Bismillah. Apa yang saya di benak pikiran dan membuat saya siap cuma satu. Ada keinginan umat Islam, mohon maaf, saya tidak menggunakan identitas. Ada keinginan orang Islam banyak sekali. Kalau boleh kasihan 2015 ini ada yang namanya pemimpin paripurna. Apa itu pemimpin paripurna? Kolaborasi antara Islam, Kristen dan Islam. Itulah keinginan masyarakat. Maka saya mana luar biasa luar. Ini spontanitas dan saya rasakan. Nggak pakai bayar. Insya Allah juga ini semua pilihnya pakai bayar. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang Pak Bambang selalu jaga bilang. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Maka sebaik-baik itu rencana Allah. 1 tahun saya jujur hampir stres. Dalam mulia matahari kita sudah tahu siang atau malam di kamar terus. Jujur, kenapa anggota DPR kenapa cuma bisa rokok setengah mati? Alhamdulillah 2019 masyarakat ini. Kita kalau mau cerita mau menangis sudah ya. Jangan ada orang bilang ini air mata buaya. Jadi Bu, saya sampaikan praksi Pak Bambang, Pak Wahid, Pak Luki sudah lihat sepak terjangnya. Bahkan Pak Luki itu saya ini sudah 3 periode, Pak Luki baru 1 periode kok sudah reward dari wartawan anggota DPR teraspiratif terbaik untuk menjembatani kepentingan masyarakat. Jadi begini, sederhana ikat orang berpikir jo. Toh kalau misalnya karena jujur ada anggota DPRD ini jujur saya sampaikan sudah 3 periode setiap paripurna tidak pernah menyuarakan. Dari waktu orang kampanye pokoknya kalau kita jadi kita akan menyuarakan oleh kebetulan. Tapi di dalam apa yang terjadi?
pegang HP bermain. Kenapa saya di Bambang ada baku sapu, orang itu orang sudah jaga baku sapu, dia cuma membawakan HP. Sehingga dia bilang, oh berarti inilah yang namanya anggota DPR 4D. Tahu itu 4D? Datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Kita ini nyanda mau basuh sere, nyanda cuman kenyataan. Kulu hak wal kana nuran, sampaikan kebenaran walaupun pahit kedengaran. Kada modal kita DPR itu adalah parlemen. Kita harus bicara. Chandra Mateo saksi. Sudah. Ini ada secara langsung tapi tidak apa-apa. Ini kan kenyataan. Supaya Palmas Lia waktu ada Palmas Kecamatan Lopi bawah, Pak ini paling Bawaslu Kota ini bukan pelanggaran karena Pak Bobi tidak pernah menyampaikan mengajak harus pilih saya, kan tidak. Yang pelanggaran itu adalah masa reses ini. Kalau orang mengajak, kemudian ada urus itu surat izin kepolisian, yang ada lapor Papano, itulah pelanggaran. Tapi ini undang-undang yang atur orang. Kalau orang yang bikin reses, orang salah dan bisa-bisa orang ini akan dipidanakan karena uang yang sudah diberikan, maka orang yang bikin ini reses, begitu. Bu, terakhir, karena kita tahu ini mungkin kasihan orang semua maka, tapi kita ada lihat dari sini, kita ke orang tahu ada Ibu Jiwa Talia lupa asik dong mulai hari ini Pak kita tahu betul asik. Begini Bu, supaya Ibu tahu tugas DPR itu hanya 3 fungsi. Jadi kalau ada mau bikin ini jalan, mau bikin ini infrastruktur, bukan tompe tugas. Yang bikin tugas itu adalah pemerintah. Yang ada dalam visi cuma anggota DPR itu kasih saran. Pertama kalau dikeluar itu musrembang, kalau orang di reses begini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian keluar itu orang bawa reses di hadapan paripurna. Pak Wali ini mana? Itulah orang tugas. Kalau misalnya Pak Wali mau bikin di nada, itu bukan orang perusahaan. Kalau Pak Wali oke, maka semua keluar di APBD, rancangan APBD atau KUA dan PPAS akan bahas dengan orang mulia. Mana orang pengusulan? Kalau ada jalan, kalau nyata tunggu. Kalau Pak Man bilang aku ganggu jo. Kalau orang punya kan masyarakat yang kegiatan, kalau orang ini aku ganggu jo. Tapi alhamdulillah hari ini dan seterusnya kami selama di Pak Wali Kota Manado, ya Pak Andre Ang bagus. Kalau Pak Andre Ang bilang kuat sudah orang yang usah ribut-ribut toh, kasih masuk mau dipakai usulan, kok nanti kita eksekusi. Karena anggota DPR usulan itu kita yakin dan kita percaya itulah aspirasi murni daripada masyarakat. Jadi sudah jangan kok, terutama ini relawan tim sudah jangan bikin panas ini suasana. Saya di anggota DPR dapat turun bawa tama, siapa ini dibawa suka begini, toh akhirnya bikin dosa patoran. Ingat Bu, satu saat kita di yaumil masa nanti, saya ingat di yaumil masa nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah Allah akan membuka aib-aib kita semua. Ratusan juta kita berdiri dengan terik matahari yang sejengkal, baru orang Allah akan berikan orang aib. Bayangkan ini, ratusan juta mulai ditumpi aib, malu kan? Apa resepnya sehingga Allah tidak akan buka aib kita? Maka janganlah kita buka aib orang lain. Kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib itu dan Allah tidak akan perlihatkan di yaumul mahsyar tentang aib. Amin. Sederhana. Takbir. Makanya mulai sekarang sudah jangan bicara kotor. Sudah aman dan aman. Mari orang siapa yang dipemilih riang dan gembira. Ingat tanggal 14 itu itu hari Valentine. Mohon maaf Pak Bambang, hari kasih sayang. Tanggal 14. Kalau ada bilang silver queen kasih akan sebagai tanda kasih. Kita meminta tolonglah ini hari kasih sayang ini kasih berbagi akan dulu. Separuh buat saya dengan Pak Bambang, Pak Panwas saya nyanda bilang pilih Pak Bambang enggak, atau Pak saya. Separuh kasih sayang ini kasih ke Pak Bambang dari jam 7 sampai jam 12.
Nah selesai itu jam 1 selesai pemilihan, kong semua barekap, nah mau dikasih jangan dikasih sayang penghuni orang tua atau penghuni PK kasih. Ditanya nggak bilang kalau ada 02 nya anda, tanya nggak bilang. Toh, nah itulah. Tong saya doakan mudah-mudahan insya Allah tahu jangankan tahun depan kita reses ini 1 tahun ada 3 kali. Toh mudah-mudahan orang mau baku di reses ulang. Orang sepakat baku orang begini pasti. Kalau mau suka orang baku begini kita buat cuma mau kasih ingat satu sebuah lagu. Apa itu lagu itu? Kemesraan jangan cepat bernyanyi. Iya toh. Baik kita di Bambang ini nyala tetap tiap 1 tahun 3 kali. Orang mau balik-balik di sini, no? Kalau mau masih mau disayati itu lagu itu kemesraan jangan cepat berlalu dan orang sudah sepakat. Ingat, ada juga satu tembang manis. Itu tenar dari dalam. Itu yang kalau yang salah disuarakan oleh Bruni Marantika dengan Dewi Yul. Apa DP judul? Jangan ada dusta di antara kita. Sudah, orang buat sederhana-sederhana. Karena ini masa reses, karena selama ini kita di Bambang cuma meminta dia 2 penanya. Siapa mau katanya 2 jo? Kan ini sholat. Karena dalam Islam itu ada 2 hal yang harus cepat. Pertama, main kalau ada berkata cepat itu. Baru yang kedua, apabila makanan sudah berada di hadapan kita, tolong cepat. Cuma 2 jo ini pertanyaan. Gong, ini pertanyaan, silakan. Mau pilih-pilih, mau apa biasa itu. Terima kasih. Semua lagu sekali. Kan lupa paman ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.